wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cutrus Damalinda, NIM 12181537 akan mempresentasikan tentang tugas aksi makalah kami yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Berbasis Web. Di bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang, dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang, membuat semua orang mau tidak mau mengikuti agar tidak ketinggalan zaman. Dengan segala pemanfaatannya, manusia harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika dia tidak memanfaatkan teknologi dengan baik, maka nanti akan melakukan kesalahan yang fatal atau sebagainya. Dan penyalahgunaan tersebut akan merugikan orang lain atau diri sendiri. Web sejatinya menjadi sarana yang dapat untuk membuat manusia lebih berinteraksi, lebih dekat dengan orang lain. Dan untuk menghubungkan satu URL atau HTTP saja, dengan kemajuan bidang teknologi ini tidak hanya berpengaruh pada satu aspek saja, tetapi juga dengan beberapa aspek seperti pendidikan, pekerjaan, industri, transportasi, dan lain-lain. Untuk para pengusaha, mereka harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada di era sekarang agar semakin tertata dan tidak tertinggal zaman. Di 1.2 permasalahan. Dalam analisa yang kami lakukan ini, terdapat permasalahan. Di antaranya, yang pertama, sistem penerimaan karyawan yang masih manual membuat banyak calon karyawan kesulitan dalam mengumpulkan berkas dan mengikuti tes. Dan yang kedua, para pengusaha atau pejabat yang ada di dalamnya kesulitan menyeleksi calon karyawan yang pantas dijadikan sebagai karyawan tetap dikarenakan berkas-berkas administrasinya, pendapatannya yang banyak. Dan yang ketiga, banyak terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan karyawan baru saja secara manual. 3. Deskripsi produk atau service. Sistem informasi penerimaan karyawan adalah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran pelamar yang melamar bekerja di suatu perusahaan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya suatu sistem informasi yang membantu dalam menangani permasalahan penerimaan karyawan secara berbasis web atau secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi perekrutan karyawan baru di perusahaan yang saat ini masih manual dan belum terkomputerisasi, di mana sistem perekrutan karyawan yang berjalan saat ini menyebabkan kurang efektifnya dalam proses penyeleksian dan terjadinya penumpukan arsip lamaran kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibangunlah sistem informasi rekrutmen karyawan berbasis web. Sistem informasi yang dibangun ini menggunakan pemrograman PHP dan MySQL database server. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah waterfall, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, kajian pustaka, dan wawancara. Dengan sistem informasi baru ini diharapkan dapat membuat proses perekrutan karyawan baru lebih efektif dan efisien, baik dalam proses penyeleksian maupun sistem pengambilan keputusannya. Keuntungan yang didapatkan admin, yang pertama mempermudah proses penerimaan karyawan karena tidak memerlukan banyak berkas. Yang kedua, cukup mengelola data dari komputer dan mengirimkan kepada HRD melalui email. Yang ketiga, mempermudah proses ujian tes atau interview karyawan. Keuntungan dari pengguna, yang pertama, tidak perlu mengkopi atau merapihkan kertas berkas. Yang kedua, tidak bersusah payah untuk mencari lamaran pekerjaan ke kantor. Selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama, analisis dan desain sistem waktu pengerjaan selama 14 hari dengan estimasi biaya 4.200.000. Yang kedua, desain aplikasi waktu pengerjaan 10 hari dengan estimasi biaya 2 juta. Yang ketiga, pemrograman waktu pengerjaan selama 30 hari dengan estimasi biaya 9 juta. Yang keempat, testing dengan waktu pengerjaan 35 hari, estimasi biaya 10.500.000. Yang kelima, instalasi jumlah pengerjaan 2 hari, estimasi biaya 3 juta. Yang keenam, dokumentasi waktu pengerjaan 7 hari, estimasi biaya 8.400.000.
Yang ketujuh, training. Waktu pengerjaan selama 60 hari, estimasi biaya 12 juta. Yang kedelapan, administrasi. Waktu pengerjaan 30 hari, estimasi biaya 6 juta. Yang kesembilan, pemeliharaan. Jumlah hari yang dikerjakan 40 hari, estimasi biaya 4 juta. Yang ke-10 ada tambahan kerja, meeting dan lain-lain, estimasi biaya 33 juta. Dari semuanya jumlah harinya ada 228 dan jumlah estimasi biayanya sebanyak 92 juta 100. Selanjutnya saya akan lanjutkan bab 2, pembahasan analisis. Selanjutnya saya akan lanjutkan bab 2, pembahasan analisis sistem berjalan. Di dalam tahapan ini masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk menentukan tahap-tahap dari analisa penerimaan karyawan ini. Pada PT Sumber Mulia Hasil Guna ini masih mencari solusi yang dilakukan untuk rekrutmen karyawan ini serta sistem yang berjalan pada analisa ini. Saat ini PT Sumber Mulia Hasil Guna masih menggunakan metode manual dalam perekrutan karyawan, belum terkomputerisasi baik dari aplikasi ataupun web. Penanganan rekrutmen karyawan ini masih dilakukan dengan penyeleksi berkas serta membuka lowongan secara manual dengan menempelkannya di dinding kantor atau lewat pamflet. Proses yang seperti biasa adalah PT Sumber Mulia Hasil Guna memasang lowongan lalu kepada siapa saja yang bisa memenuhi syarat untuk datang ke kantor dan membawa berkas yang diperlukan, atau biasa disebut berkas, lalu menjalani tes di kantor dengan ujian interview di hari terpisah. Jika mereka diterima, mereka akan dipanggil lewat telepon untuk informasi selanjutnya. Dalam proses manual ini merupakan hal yang menyulitkan bagi pelamar yang berada jauh dari seperti luar kota ataupun luar provinsi. Belum tentu mereka bisa menanyakan informasi yang penting, membuat mereka kebingungan dalam mengikuti proses penerimaan karyawan ini. Permasalahan lainnya adalah mengenai tes psikotes yang dilaksanakan pada pagi hari, membuat mereka yang bermukim jauh harus menyewa tempat tinggal atau menginap di rumah saudaranya hanya sekedar untuk mengikuti ujian ini, atau ketika mereka telah menerima soal yang didapat tapi ada kesalahan pada soal, membuat mereka harus menunggu untuk mendapatkan soal yang baru. Analisa kebutuhan sistem. Dalam menganalisa sistem yang akan dibuat, diperlukan beberapa standar yang harus ditetapkan untuk sistem agar ia dapat digunakan dengan baik. Untuk itu, sistem yang akan dibuat harus pertama, membuat pengguna dapat memakai sesuai kebutuhan yang diperlukan. Kedua, mempermudah proses yang akan dilakukan. Ketiga, sistem tidak terjadi kerusakan atau tidak seimbangnya sistem pada saat digunakan, sehingga itu akan mempersulit pengguna. Yang keempat, didesain menarik sehingga orang-orang atau pengguna tidak bosan saat melakukan aktivitas pada sistem tersebut. Yang kelima, memberi kemudahan pada pelamar dan pihak perusahaan dalam rekrutmen karyawan. Selanjutnya, desain basis data. Pertama, ERD, Entity Relationship Diagram. ERD ini berisi pelamar, loker, user, dan terima. Pertama, pelamar. Pelamar ada 13. Yang pertama, email, nomor telepon, kota, alamat, ID pelamar, nama, tanggal lahir, kode pos, negara, jenis kelamin, tempat lahir, berat badan, dan tinggi badan. Memiliki loker. Loker ini berisi 8. Yang pertama, pendidikan, tanggal berakhir pendidikan, kode loker, ID pelamar, judul loker, kualifikasi, job desk, tanggal tayang. Lalu membuat user. Nah, user ini berisi image, yaitu foto pelamar, lalu nama, ID user, email, dan password. Lalu membuat
terima. Nah, terima ini berisi 5. Yang pertama email, nama, ID terima, tanggal lamar, dan jenis kelamin. Selanjutnya yang kedua, spesifikasi file, berisi spesifikasi file data lamar. Yang kedua, spesifikasi file data locker. Yang ketiga, spesifikasi file data pelamar. Yang keempat, spesifikasi file data user. Dan yang kelima, spesifikasi tabel terima. Data locker. Yang pertama, spesifikasi file data lamar. Nama database project web 3, nama file lamar, akronim lamar, media hard disk, akses file random, panjang record 209 karakter, software exam, kunci file kd_lamar. Tabel spesifikasi file data lamar itu primary key-nya kode lamar dengan akronim kd_lamar, tipe integer, panjang 11. Yang kedua, spesifikasi file data locker. Nama database project web 3, nama file locker, akronim locker, media hard disk, akses file random, panjang record 467 karakter, software exam, kunci file kd_locker. Tabel spesifikasi file data locker itu primary key-nya kode locker dengan akronim kd_locker, integer 11. Yang ketiga, spesifikasi file data pelamar. Nama database project web 3, nama filenya pelamar, akronim pelamar, media hard disk, akses file random, panjang record 1, 1, 2, 3 karakter, software exam, kunci file id_pelamar. Tabel spesifikasi file data lamar itu primary key-nya id pelamar, akronim id_pelamar, integer 11. Selanjutnya, spesifikasi file data user. Nama database project web 3, nama file user, akronim user, media hard disk, akses file random, panjang record 674 karakter, software exam, kunci file id. Tabel spesifikasi data user itu primary key-nya id dengan akronim id, tipe integer 11. Dan yang kelima, spesifikasi tabel terima itu nama database project web 3, nama file terima, akronim terima, media hard disk, akses file random, panjang record 72 karakter, software exam, kata kunci id_hasil. Spesifikasi file tabel terima itu primary key-nya kode, akronim id, tipe integer 11. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengkodaan dalam analisa web ini. Dalam analisa web ini terdapat 5 sistem pengkodaan ID. Yang pertama ada ID user, kemudian ada ID locker, kemudian ada ID pelamar, kemudian ada ID lamar, dan kemudian yang terakhir ada ID terima atau ID hasil dari tes tersebut. Yang pertama untuk ID user terdiri dari 6 kotak, yang terdapat 4 kotak dari kiri ke kanan adalah bertujuan untuk diisinya identitas jabatan dari user tersebut, dan sisa untuk 2 kotak di belakangnya untuk urutan user.
Contohnya adalah jika dia partnership berarti dia PART dan sisanya 99. Selanjutnya untuk ID locker juga terdapat 6 kotak. Yang di dalamnya terdapat 2 kotak dari kiri ke kanan adalah untuk identitas lockernya tersebut, misalnya L dan K, itu berarti artinya locker, dan 4 sisa di belakangnya untuk audit atau AUDT digunakan untuk locker yang dibuka. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada ID pelamar. ID pelamar terdiri dari 6 kotak juga, yang terdapat 3 kotak di awal ada identitas pelamar, yaitu PLM, dan sisa 3 kotak di belakangnya adalah untuk nomor urut dari si pelamar tersebut. Contoh PLM 001 atau PLM 010. Selanjutnya untuk ID lamar, yaitu terdiri dari 6 kotak juga, yang terdapat 4 kotak pertama dari kiri ke kanan adalah bertujuan untuk diletakkannya tahun, bulan, dan tanggal pada saat pelamar menaruh lamarannya, dan 99 itu adalah untuk urutan pelamarnya. Misalnya 2071 berarti tahun 2020, bulan 7, tanggal 1, dan urutan lamarnya 99. Lalu yang terakhir untuk struktur kode terima, yaitu terdiri dari 6, yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal hasil diterimanya, serta inisial nama dari si pelamar tersebut. Misalnya contoh 2081 AJ, berarti tahun 2020, bulan 8, tanggal 1, AJ ini adalah inisial bagi si pelamar. Untuk rancangan antarmuka, terdapat 3 rancangan antarmuka, yaitu rancangan halaman utama user, rancangan halaman biodata untuk user, lalu rancangan halaman utama admin. Yang pertama, rancangan halaman utama user. Nanti di dalam sistem web tersebut terdapat rancangan yang berisi dari home, profil perusahaan, galeri perusahaan, lowongan pekerjaan yang berisi tentang lowongan pekerjaan, kontak dari pihak perusahaan tersebut. Lalu terdapat kolom daftar atau login. Daftar bagi pelamar yang baru akan mendaftar di web tersebut, login bagi calon pelamar yang sudah daftar di akun tersebut. Lalu selanjutnya terdapat kolom biodata digunakan untuk mengisi biodata dari calon pelamar, terdiri dari nama, email, kode pos, kenegaraan, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, tinggi badan, seperti biodata pada umumnya. Lalu yang terakhir adalah halaman utama admin. Halaman utama admin ini berisi tentang dashboard, mulai dari data sudah berapa pelamar yang masuk, lalu terdapat data hasil tes yang berisi siapa-siapa saja yang sudah lolos dalam proses seleksi, lalu data pelamar, siapa saja yang sudah melamar, data beberapa banyak yang mengunjungi akun tersebut. Adalah rancangan struktur navigasinya, terdiri dari 2, yaitu struktur navigasi bagi admin dan struktur navigasi bagi user. Bagi admin, setelah halaman login terdapat dashboard yang berisi tentang berapa saja orang yang mengunjungi website tersebut, berapa saja yang sudah melamar, berapa yang sudah keterima. Lalu setelah itu ada kumpulan data pelamar, dan di sini admin bisa mengelolanya untuk dihapus atau melihat biodata dari si pelamar tersebut. Lalu setelah itu ada data keputusan yang berisi tentang keputusan hasil tes bagi para calon pelamar yang ada di perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada rancangan struktur navigasi untuk user yang terdapat setelah halaman login, terdapat home, terdapat galeri perusahaan, terdapat profil perusahaan, terdapat kontaknya juga, terdapat pelamar, dan di menu pelamar ini ada option untuk login atau daftar. Setelah itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Aryadila dari kelas 12 4A03. Saya akan melanjutkan presentasi dari Samara. Sini ada pembuatan kode program. Yang pertama listing info lowongan. Public function lowongan. Variable user, this model user, check data email. This session user data email row array. Di sini untuk mengecek apakah email user tersebut sudah login atau belum. Variable data user. Lalu kita load bagian view-nya untuk menampilkan ke halaman browser. Variable data user ini akan dikirimkan atau ditampilkan di browser bagian top bar. Dan selanjutnya ada tag H4 daftar loker. Ini untuk judul dari halaman browser tersebut. Selanjutnya ada table berisi kode, loker, kualifikasi, job deskripsi, pendidikan, dan aktif. Dan di sini ada tag PHP, variabel nomor sama dengan 1 for each, variabel loker S, variabel L. For each ini untuk melakukan pengulangan pada PHP. Yang kedua, listing halaman lamaran. Public function lamaran. Public function lamar. Variable user, this model user, check data email, this session user data email row array. Variable user ini sama seperti kayak yang sebelumnya untuk mengecek session email user tersebut sudah login. Di sini ada from validation. From validation buat email yang harus required. Artinya email tidak boleh kosong. If this from validation run, jika kondisi itu salah, maka akan ditampilkan ke bagian view lamar. Dan else variable email, this input post email untuk memposting atau menginput data email ke dalam tabel lamar bagian field email. Attachment, variable attachment, $files attachment name. Oke, di sini ada pengkondisian if attachment, if $attachment. $config upload page. Upload page ini untuk bagian menyimpan file yang diupload oleh member, akan disimpan di bagian di folder aset pelamar. $config allow types. Ini tipe file yang diperbolehkan. JPEG, ada JPEG, PNG, dokumen, dan PDF, atau bisa ditambahkan file lain seperti Excel dan PowerPoint misal. This load library upload config. If this upload, do upload attachment. $attachment, this upload data file name.
Ini bagian untuk mengupload data dari nama file yang akan diupload. Di sini ada $data dalam bentuk array. Ada email, tanggal lamar, attachment, dan kode locker. Data array ini akan disimpan di bagian tabel lamar. Dan jika data berhasil dikirimkan, akan ditampilkan tulisan pesan seperti "Selamat, data Anda berhasil dikirim", dan akan diredirect ke bagian home. Oke, selanjutnya bagian pengujian unit. Tabel pengujian unit black box pada from login admin. Skenario pengujian pertama, from username dan password tidak diisi, kemudian diklik tombol masuk. Test case-nya nama pengguna kosong dan password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan nama pengguna harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Skenario pengujian kedua, nama pengguna diisi dengan data yang salah, lalu klik tombol login. Test case, nama pengguna salah, kata kunci salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kata kunci dan password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian ketiga, nama pengguna diisi dengan data yang benar tapi kata kunci salah. Test case, nama pengguna benar tapi kata sandi salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pengguna benar dan kata sandi salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian terakhir itu nama pengguna diisi dengan data yang benar dan password yang benar. Test case, nama pengguna benar dan kata sandi benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dan menampilkan tampilan setelah login. Hasil pengujian sesuai harapan dan kesimpulan valid. Dan di sini juga ada from biodata. Pengujian unit black box login user. Sekarang tabel pengujian unit black box login user. Skenario pengujian yang pertama, from username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol masuk. Test case, nama pengguna kosong dan password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan nama pengguna harus diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian kedua, nama pengguna diisi dengan data yang salah, lalu diklik tombol login. Test case, nama pengguna salah, kata kunci salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan kata kunci dan password salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian ketiga, nama pengguna diisi dengan data yang benar tapi kata kunci salah. Test case, nama pengguna benar, kata sandi salah. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pengguna benar tapi kata sandi salah. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan yang terakhir, skenario pengujian, nama pengguna diisi dengan data yang benar dan password benar. Test case, nama pengguna benar, kata sandi benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dan menampilkan tampilan user login. Tampilan setelah login.
hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan di sini ada pengujian unit black box pendaftaran akun. Skenario pengujian from nama asli, ada email, password, dan ulang kata sandi dikosongkan. Test case nama asli kosong, email kosong, password kosong, ulang password kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan akan menampilkan Anda belum bisa mendaftar, harap diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Skenario pengujian kedua from nama asli dikosongkan, email, password, dan ulang password diisi. Test case nama asli kosong, email diisi, password diisi, ulangi password diisi. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan akan menampilkan nama asli, harap diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan yang terakhir, skenario pengujian from nama asli, email, password, dan ulangi password diisi. Test case nama asli diisi, email diisi, password diisi, ulangi password diisi. Hasil yang diharapkan sistem akan menerima dan menampilkan selamat Anda berhasil mendaftar, silakan login. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Dan selanjutnya pengujian unit black box lamar. Tabel pengujian unit black box lamar. Skenario pengujian pertama, kolom nama lengkap, email, upload dokumen, dan pilih locker dikosongkan. Test case nama lengkap kosong, email kosong, upload dokumen kosong, locker kosong. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan akan menampilkan maaf, Anda belum bisa melamar, harap diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Kolom nama. Selanjutnya skenario pengujian kolom nama lengkap diisi, email diisi, upload dokumen dikosongkan, dan pilih locker diisi. Test case nama lengkap diisi, email diisi, upload dokumen kosong, locker diisi. Hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan dokumen, harap diisi. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan terdiri dari spesifikasi hardware yang meliputi monitor, printer, dan software yang terdiri dari prosesor, lalu Microsoft, dan lain sebagainya. Seperti tabel spesifikasi hardware dan software ini. Spesifikasi dokumen sistem usulan. Yang pertama, dokumen masukan. Nama dokumen from biodata. Fungsi sebagai bukti telah memasukkan biodata. Sumber dari pelamar, tujuan ke admin, media, tampilan user. Ini pada lampiran A1. Yang kedua, dokumen keluaran. Nama dokumen from terima, fungsi mengeluarkan penerimaan. Sumber dari admin, tujuan ke pelamar, media, tampilan gambar, lampiran B1. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 atau kesimpulan. Kesimpulan dari analisa sistem ini adalah dalam perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membuka penerimaan karyawan baru. Yang kedua, sistem ini sudah mumpuni untuk digunakan dalam seleksi penerimaan karyawan baru. Yang ketiga, dalam pembuatan sistem web, penerimaan karyawan ini memerlukan beberapa tabel seperti tabel user, tabel lowongan, tabel pekerja,
karyawan, dan yang lain sebagainya. Sistem web ini diharapkan dapat membantu dalam proses penerimaan karyawan baik untuk perusahaan maupun untuk dari sisi karyawannya. Sistem ini menampilkan wadah bagi para calon karyawan untuk mendaftar di suatu perusahaan. Saran dari analisa ini adalah perlunya keterampilan administratif karyawan perusahaan dengan tujuan mempercepat proses pengerjaan penerimaan karyawan. Kedua, persiapan proses pembuatan web dan server diperlukan agar tidak terjadi kendala saat web dijalankan. Pemeriksaan sistem harus diadakan secara berkala agar tidak terjadinya kerusakan atau ketidakstabilan sistem pada saat dijalankan.